Halo, selamat berjumpa sahabat YouTube. Sebagai seorang petani, tentu kita menginginkan tanaman kita tumbuh bagus, berbunga dan berbuah secara maksimal. Seperti buah vanili yang terlihat di depan ini, teman-teman. Buah vanili ini baru berumur 1,5 bulan, tetapi buahnya sudah besar-besar, teman-teman. Ini adalah berkat dari hasil pengaplikasian pupuk organik cair yang saya buat sendiri dan sudah saya upload di channel saya beberapa pekan lalu, teman-teman. Nah, di video saya kali ini saya akan membagikan cara membuat pupuk perangsang bunga, booster perangsang bunga, yang dapat digunakan bukan hanya pada tanaman cabai, tanaman tomat dan tanaman lainnya, tetapi juga bisa digunakan tanaman vanili. Dan POC yang saya buat ini plus pengusir lalat buah yang selalu menyebabkan terjadinya serangan busuk buah pada tanaman vanili. Tanpa basa-basi, kita langsung saja ke tahap pembuatannya. Jangan lupa beri dukungan like dan subscribe agar channel ini dapat berkembang. Bahan yang pertama adalah M4, atau teman-teman kalau tidak punya M4 boleh menggunakan Yakult. Dan yang kedua, bahan yang tidak kalah penting adalah Ajinomoto atau Vicin. Kemudian yang ketiga adalah telur ayam kampung. Saya menyarankan sebaiknya teman-teman menggunakan telur ayam kampung. Dan yang keempat adalah gula pasir. Yang kelima adalah susu bubuk. Teman-teman boleh menggunakan susu cair. Dan yang keenam adalah madu. Dan yang ketujuh adalah air kelapa muda. Teman-teman boleh menggunakan air kelapa tua, tidak apa-apa, yang penting menggunakan air kelapa, ataupun bisa menggunakan Pocari Sweat. Saya singkirkan dulu beberapa bahan-bahan ini. Dan jangan lupa yang terakhir adalah yang tidak kalah penting, teman-teman, adalah terasi sebanyak 1 sachet. Terasi ini juga dapat dijadikan sebagai pengusir lalat buah, sebagai hama pembawa busuk buah. Dan selanjutnya kita masuk ke tahap pembuatannya. Di sini teman-teman kalau tidak mempunyai telur ayam kampung, teman-teman boleh menggantinya dengan telur bebek. Telur ayam kampung sangat kaya akan asam amino, enzim dan juga vitamin dan mineral yang sangat bagus, terlebih saat tanaman memasuki pertumbuhan generatif. Dan bahan yang berikut adalah susu bubuk sebanyak 1 sendok makan. Susu bubuk ini mengandung kalium dan kalsium dan juga bakteri-bakteri yang sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman. Dan yang berikut adalah gula pasir sebanyak 1 sendok makan. Gula pasir ini tentu teman-teman sudah tahu, dia sebagai sumber energi untuk biang dekomposer. Dan kemudian adalah madu sebanyak 1 sendok makan. Teman-teman boleh menggunakan madu apa saja, dan lebih bagus adalah madu yang asli. Kemudian micin atau vicin. Micin ini mengandung mononatrium glutamat yang sangat bagus untuk proses pembelahan sel pada tanaman di masa generatif, sehingga campuran antara bahan-bahan ini, terutama micin dan telur ayam, akan sangat membantu untuk mempercepat pertumbuhan bunga pada tanaman di masa generatif. Maksudnya lebih cepat terjadi pembelahan sel pada batang-batang tanaman. Kemudian IM4 di sini karena saya menggunakan air kelapa sebanyak 500 ml, maka dosis IM4-nya adalah sebanyak 50 ml, teman-teman, atau sebanyak 3 tutup botol IM4. Kemudian bahan selanjutnya adalah air kelapa sebagai sumber hara kalium dan juga mengandung hormon
gibberellin dan sitokinin. Di sini saya masukkan dulu setengahnya. Dan yang berikut adalah terasi. Terasi ini juga sangat penting ya teman-teman. Dia sebagai sumber mineral untuk biang dekomposer dan juga dapat mengusir lalat buah pada tanaman. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke tahap pengenceran agar semua bahan-bahan ini tercampur secara homogen dan merata. Sorry ya teman-teman, tadi maksud saya menggunakan aliran listrik, tetapi karena listriknya padam, maka saya melakukan pengenceran secara manual. Sebenarnya kalau kita menggunakan blender ini dengan menggunakan aliran listrik, itu hasilnya akan lebih bagus, tetapi karena listriknya padam, maka terpaksa saya encerkan dengan manual. Untuk proses pengencerannya teman-teman, selama beberapa menit, usahakan sampai semua bahan-bahan tersebut, terutama micin, terasi, dan gula pasir dan telur ayam tercampur secara homogen. Kalau sudah timbul busa seperti ini, berarti semua bahan sudah tercampur secara homogen dan larut secara merata. Tinggal masukkan saja sisa air kelapa yang setengahnya tadi. Kalau semua bahannya sudah tercampur secara homogen, maka tahap selanjutnya adalah proses fermentasi ya teman-teman. Untuk proses fermentasinya sendiri, bahan yang sudah ada ini, yang sudah jadi ini, ditempatkan pada tempat yang sejuk. Kemudian jangan lupa untuk membuka tutup botolnya setiap hari agar membuang gas yang dihasilkan dari proses fermentasi. Tetapi teman-teman boleh membuat alat seperti ini supaya lebih mudah dan tidak capek-capek mengontrol setiap harinya. Hari ini teman-teman, POC yang saya buat minggu lalu sudah jadi, dan hari ini kita masuk ke tahap pengaplikasiannya. Untuk aplikasi dengan sistem spray, 1 liter air berbanding 3 tutup botol POC ini, atau kira-kira 30 ml. Kemudian berikan setiap 5-7 hari sekali, dan lebih bagusnya pada sore hari ya teman-teman. Sedangkan untuk sistem kocor, yaitu 50-60 ml per liter air, kemudian campurkan lalu berikan setiap tanaman, yaitu 1 gelas aqua per tanaman, dan interval pemberiannya sama, yaitu sekitar 5-7 hari sekali. Tanaman terong ini barusan berumur 3 minggu lebih ya teman-teman, tetapi sudah mulai mengeluarkan bunganya sedikit demi sedikit. Sama juga dengan tanaman tomat ini adalah tomat cherry, tapi mulai sedikit demi sedikit mengeluarkan bunga, sehingga sudah ada harapan untuk kita dapat memanen. Dan juga tanaman cabai ini, tanaman ini masih pendek, barusan berumur 1 bulan tetapi sudah mulai berbunga.